Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Di nama Tuhan GBPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya melihat ada banyak sekali wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena kita semua berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang, dan nama-Mu lah yang layak untuk ditinggikan di seluruh bangsa. Mari GBPRJ yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus, come on! Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Mari lebih lagi nyatakan. Dimansyurkan di segala bangsa. Yang percaya katakan amin. Lebih lagi perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Orang-orang yang berkemenangan boleh sorakan haleluya. Kita adalah orang-orang yang menang karena Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita. Sebab tangannya terus menopang setiap kita. Katakan amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Yuk katakan. Tuhan menetapkan
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya suarakan, sama-sama katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekarang jemaat sendiri katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, bersama-sama angkat tanganmu. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kami mau menari dan bersuka, karena kami tahu kami punya Allah yang terus menopang setiap kami, Allah yang terus ada buat setiap kami. Haleluya. Mari coba sendiri katakan. Tangannya, tangannya, sekarang lambaikan kedua tangan kita dan katakan, tangannya. Tangannya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan. Yeah, sama-sama katakan. Tangannya, oh tangannya, tangannya, Tuhan menopang tanganku. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi nyatakan, tangannya,
jemaat Tuhan, kita akan memperkatakan visi 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau benar-benar mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, mengasihi Tuhan Allah Bapamu, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwamu, maka Tuhan akan mengaruniakan hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau akan menuai gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan menuai jiwa, kami akan menuai berkat-berkat finansial. Pintu-pintu berkat itu akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan, terjadi pertobatan dalam bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Pak Prabowo dan Pak Gibran. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami. Kiranya ada hikmat Tuhan pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap kebijakan yang diambil Tuhan benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kami. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di tengah-tengah gejolak ekonomi dan keamanan global Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia aman di tangan Tuhan. Indonesia terus bersinar. Indonesia akan menuju Indonesia emas. Tuhan, kami mau berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, di mana engkau tempatkan, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Untuk itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan, kami memberkati kota kami Jakarta di ulang tahunnya yang 489 Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah itu turun buat kota Jakarta. Kiranya kesejahteraan itu turun buat kota Jakarta. Kota Jakarta penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Engkaulah perisai dan penolong buat kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati terus kesehatannya Tuhan, keluarganya Tuhan, pelayanannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Bapak rohani kami ini Tuhan, menjadi teladan buat kami Tuhan. Biarlah hidup kami makin serupa dan segambar dengan Kristus sendiri. Mari anak-anak muda, generasi Yeremia yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda yang Engkau janjikan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Jadikan generasi muda ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah melalui generasi ini Tuhan, terjadi banyak penuaian jiwa Tuhan. Mereka akan menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Di keluarganya Tuhan, di sekolahnya Tuhan, di kampus-kampus Tuhan, di kantor-kantor dan di seluruh marketplace Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan pengharapan kami. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan bersama adalah lagu yang saya sedang dengarkan sekitar 1 bulan terakhir ini. Lagu ini sangat memberkati bagi saya. Saya mulai mendengarkan lagu ini sebelum saya mengikuti retret pengerja yang diadakan tanggal 6 sampai 7 Juni yang lalu. Saya sekeluarga sangat diberkati oleh retret ini. Pada saat saya mendengarkan lagu ini sebelum saya mengikuti retret, saya tidak merasakan arti yang begitu bermakna. Tapi pada saat saya pulang,
dari retret pengerja tersebut akhirnya saya merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan tetap mengasihi saya terlepas dari masa lalu, apapun yang telah saya perbuat, bahkan apapun mungkin yang ada dalam diri saya, Tuhan tetap memilih saya. Dan saya juga percaya Tuhan yang sama juga mengasihi Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan dengan hati yang begitu penuh kerinduan. Untuk melayani Tuhan, bukan hanya sekedar melayani tapi juga memberikan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati, dengan jiwa, dengan hidup kami yang penuh kerinduan Tuhan. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Biar apapun yang telah kami lewati dalam hidup kami, setiap musim kehidupan bisa menjadi cerita untuk memuliakan namamu. Sebab Engkau telah mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Lord, I offer my love to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my love to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ini setiap kami membawa hidup kami Tuhan, diri kami seutuhnya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. The joy and the pain
wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kami serahkan hidup kami, kami berikan hidup kami kepadamu, Yesus. Hati kami, jiwa kami, hidup kami, bahkan diri kami serahkan segalanya, kami berikan segalanya hanya untukmu, Yesus, Tuhan. Segalanya, segalanya. Kira lama Ishanda lama Yase, ora lama Takara lama, kira lama Ishanda lama, kira lama Takara lama. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, Yesus. Kira lama Takara lama Ishanda lama, kira lama. Dengarlah seruan setiap kami, kerinduan kami, keinginan kami, Yesus. Ora lama Ishanda lama, kira lama Takara lama Yase, ora lama Takara lama, kira lama ora lama Ishanda lama, kira lama ora lama Takara lama, kira lama Takara lama, Shanda lama Yeso, ora lama Takara lama, kira lama kerinduan kami, kerinduan setiap kami, Yesus. Kira lama Takara lama, Shanda lama. Setiap kami, Tuhan Yesus. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I lifting selamanya, Tuhan, kami naikkan pujian kami as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life. Di setiap kami, Tuhan, dengarlah seruan kami yang begitu rindu akan Engkau dalam hidup kami. Lord, I offer, lifting my praise
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari sama-sama katakan, inilah rinduku, inilah rinduku kepadamu. Setiap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Dan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nyatakan rindumu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Dan ku bawa seluruh hidupku, akan terus memujimu ya Tuhan. Yes, Lord Jesus. Ku memujamu, ya Allahku. Dan inilah rinduku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Terus nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Yang rindu memberikan hatinya kepada Tuhan, angkat tanganmu dan nyatakan, ku berikan hatiku
Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah kepadamu ya Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah pada setiap rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Pada setiap jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Aku berserah. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan nyatakan, aku berserah. Aku angkat kedua tanganmu dan nyatakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya berada di tengah-tengah saudara yang Tuhan kasihi. Saya berdoa saudara tetap kuat, saudara tetap semangat, dan saudara tetap sukacita. Hari ini saya mau menyampaikan satu pesan Tuhan, yaitu buah ketaatan. Nah, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah melakukan apa yang Allah bolehkan dan tidak melakukan apa yang Allah larang untuk kita lakukan. Jadi ketaatan adalah melakukan apa yang Tuhan suka dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Nah, sebenarnya kesulitan untuk kita bersikap taat bukan disebabkan karena perintah Allah sulit, tapi keinginan dalam hati kita mengalahkan keinginan untuk taat kepada Allah. Pada dasarnya kita ini egois.
kita pikir kita yang paling mengerti tentang hidup kita. Sehingga kita nggak mau diatur, nggak mau diperintah-perintahkan, apalagi perintah yang mengikat. Ini bikin kita nggak happy. Ini bikin kita nggak nyaman, sehingga kita maunya melakukan apa yang kita suka. Karena dalam ketaatan seringkali membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Dalam ketaatan membutuhkan kerepotan. Dan dalam ketaatan juga kadang-kadang kita harus menderita karena kita taat. Tetapi jangan khawatir, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya ketaatan membuahkan buah. Ketaatan akan membawa kita pada buah yang manis. Dan sangat manis untuk kita nikmati. Karena itu hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Elia. Bagaimana dalam ketaatannya dia merasakan satu berkat yang luar biasa. Nah, apa saja? Kita mau buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Saya akan bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ia kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Siapakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang diucapkan itu adalah benar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Elia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel Utara pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja Israel yang membawa kemerosotan kerohanian lebih buruk dari raja-raja yang lain yang pernah ada sebelumnya. Ini yang membuat Tuhan marah. Tuhan murka lebih daripada raja-raja sebelumnya. Bukan itu saja, Izebel istrinya banyak mendirikan mezbah bagi penyembahan berhala. Sehingga dia mempengaruhi supaya bangsa Israel, rakyat Israel menyembah berhala. Sehingga banyak rakyat Israel saat itu menyembah kepada Baal. Murkanya Tuhan memberi hukuman, bencana kekeringan dan kelaparan untuk seluruh Israel selama 3,5 tahun. Ketika hukuman terjadi, bagaimana dengan orang-orang yang menyembah Allah? Saudaraku, jika Tuhan mau, Tuhan bisa luputkan seperti 10 tulah. 10 tulah itu hanya ditimpakan kepada orang-orang Mesir, sedangkan Israel terluput. Nah, di pasal 17 ini, Tuhan memberikan hukuman kepada semua orang, baik yang menyembah berhala maupun yang menyembah Allah. Tapi kabar baiknya, Dia tidak membiarkan orang-orang percaya kepada Allah dan kepada nabinya mati. Biarpun Elia mengalami kelaparan dan janda di Sarfat juga mengalami bencana ini, tapi mereka boleh menikmati yang namanya buah ketaatan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita juga mengalami bencana seperti orang dunia alami, bencana kelaparan, bencana ekonomi, bencana kesehatan, bencana rumah tangga, kabar baiknya, di tengah bencana itu sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita akan menikmati yang namanya buah ketaatan. Apa saja buah-buah ketaatan yang dinikmati oleh Elia dan juga janda di Sarfat kita akan pelajari. Yang pertama adalah ketaatan berbuah promosi. Elia pertama kali muncul dalam Alkitab ketika dia mengumumkan bahwa Israel akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Apa yang dilakukan Elia bukan perkara biasa. Dia harus berhadapan dengan seorang raja yang jahat. Raja yang tidak tunduk kepada Allah. Ini sangat beresiko. Tetapi Elia mendapat otoritas, mendapat kuasa daripada Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Siapa Elia? Alkitab hanya menulis dari Tisbe Gilead. Gak ada susunan keluarganya. Tidak ditulis latar belakangnya. Tapi kemunculan Elia membawa dampak. Dikatakan bahwa demi Tuhan yang hidup. Ini pernyataan Elia bahwa dia sudah menghidupi firman Tuhan. Ini pernyataan Elia kalau dia taat pada firman Tuhan. Karena ketaatannya Tuhan mempromosikan Elia sehingga dia bisa berhadapan dengan seorang raja yang jahat itu. Sekali lagi, Elia mendapat promosi dari Tuhan dengan otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita bisa menghidupi firman Tuhan, ketika kita taat pada firman Tuhan, Tuhan pasti mempromosikan kita. Baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Nggak peduli susunan keluargamu. Nggak peduli latar belakangmu. Tuhan mampu mempromosikan ketika ada orang-orang yang taat. Tidak ada seorang pun yang dipanggil untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang berdampak. Kita lihat di Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya.
Jadi kita dijanjikan untuk terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Mari kita menjadi orang-orang yang taat supaya kita mendapat promosi daripada Tuhan. Ada banyak orang yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk promosinya. Mereka melakukan berbagai cara untuk naik jabatan. Sepintas terlihat menjanjikan ya. Tapi tahukah saudara, promosi yang bukan dari Tuhan itu sia-sia. Promosi yang bukan dari Tuhan tidak bertahan. Dan promosi yang bukan dari Tuhan akan hancur dengan sendirinya. Jadi daripada sibuk mempromosikan diri, sibuklah untuk mentaati firman Tuhan. Jangan mengejar promosi dari dunia. Itu cuma sementara. Tetapi mari kita raih promosi dari Tuhan yang disediakan bagi saya dan saudara. Promosi yang luar biasa. Promosi yang besar. Promosi yang kita gak pikirkan. Gak timbul dalam hati. Gak pernah didengar telinga. Tuhan pasti sediakan. Bagi kita yang mau taat kepada Tuhan. Siapa Elia? Bukan siapa-siapa. Tapi oleh karena Tuhan, dia luar biasa. Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Tapi oleh karena Tuhan, kita bisa dipromosikan. Terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Sekali lagi, daripada menyibukkan diri untuk sebuah promosi, mari sibuklah untuk taat pada firman Tuhan. Itu yang pertama. Ketaatan berbuah promosi. Yang kedua adalah ketaatan berbuah penyertaannya. Sekalipun Elia gak ngerti, gak paham, dan gak ada kepastian berapa lama dia harus sembunyi di sungai Kerit. Tetapi dia boleh taat karena dia tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan melakukan. Garis bawahi kata lalu ia pergi. Artinya ini adalah ketaatan yang segera. Lalu ia pergi. Elia pergi lalu dia pergi. Langsung segera. Karena kalau kita menunda ketaatan sama juga dengan tidak taat. Kalau kita minta dibuatkan teh jam 8 pagi datangnya jam 5 sore, itu tidak taat. Mari kita mempunyai satu antusias, semangat untuk melakukan ketaatan dengan segera, tanpa menunda-nunda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memerintahkan burung gagak ke Elia. Sekali lagi, Tuhan tidak memerintahkan burung gagak ke Elia. Tapi Tuhan memerintahkan burung gagak ke sungai Kerit. Dan kalau Elia taat di sungai Kerit, maka dia menerima berkatnya. Elia taat pada panggilannya. Dia berada pada posisi di mana Allah akan mencurahkan berkatnya. Dia ada pada posisi di mana yang Tuhan perintahkan. Elia taat. Hari ini sudahkah kita ada di sungai Kerit sesuai perintahnya? Karena ketidaktaatan berarti sedang menjauh dari sungai Kerit. Sudah benar gak posisi kita hari ini? Sudah benar gak posisi kita? Waktu kita udah benar posisi kita sesuai perintah Tuhan, maka berkat itu dicurahkan pada posisi di mana kita ada. Saudara, Elia mengalami masalah berat ketika sungai Kerit mulai kering. Padahal itu zona nyamannya Elia. Dia nyaman banget di situ. Ada makanan, ada minuman. Sementara orang lain kelaparan. Dia dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Tapi satu perintah Tuhan bahwa Elia harus meninggalkan zona nyaman. Kita lihat di ayat 9 dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidom. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau Elia gak taat, dia masih ada di sungai Kerit, dia akan mati. Tapi
Elia adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Dia peka pada perintah Tuhan. Dia bangun hubungan dengan Tuhan sehingga dia tahu passwordnya Tuhan. Saudara, passwordnya Tuhan itu berubah-berubah. Hari ini bisa di Sungai Kerit, besok ada di Janda di Sarfat. Kalau kita nggak ikuti, kita nggak taat pada passwordnya Tuhan, kita bisa kesasar. Sungai Kerit, burung gagak, Janda di Sarfat sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberkati Elia. Karena ketaatan Elia. Tuhan bisa pakai apapun juga untuk memberkati kita. Tuhan bisa pakai apapun juga untuk menyertai kita. Jangan batasi Tuhan. Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan hanya mau kita menjadi orang-orang yang taat. Saudara, kalau kita lihat Janda di Sarfat, mau mati aja dia tetap mau melangkah ke pintu gerbang untuk menyambut Elia. Masalahnya udah kritis, udah gak ada harapan, tapi dia masih mau taat. Berapa banyak kita yang ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, kita gak mau lagi taat, kita gak mau lagi melayani Tuhan. Mari kita tunjukkan nilai kita hari ini. Jangan jadi Kristen yang biasa, tapi Kristen yang luar biasa. Seperti Janda di Sarfat, mau mati saja mau melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia dan Janda di Sarfat bukan orang istimewa, tapi orang-orang yang taat. Kita disebut istimewa kalau kita taat. Amin. Yang keempat, ketaatan berbuah mujizat. Wow, Janda di Sarfat ini karena ketaatannya ngalami mujizat, Bapak Ibu. Tepung dan minyaknya terus tersedia. Selama masih terjadi bencana kelaparan, mereka tetap bisa makan. Dan anaknya dibangkitkan dari kematian. Ayat 16 kita lihat. Tepung dalam tempayan itu gak habis-habis. Minyak dalam buli-buli gak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaran Elia. Ini mujizat. Mujizat buat Janda di Sarfat. Dan Elia menjadi mujizat bagi keluarga ini. Bagaimana Elia bisa membangkitkan anak perempuannya dari kematian. Ayat 23. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ini mujizat kedua yang Janda Sarfat terima. Mujizat adalah sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan manusia. Dan mujizat hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Janda di Sarfat ini menerima mujizat yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena ada pribadi-pribadi yang taat. Mujizat terjadi karena ada pribadi-pribadi yang taat. Saudaraku, mujizat masih ada. Sampai hari ini masih ada mujizat. Dan ini berhak kita nikmati sebagai orang-orang percaya. Seperti Elia yang menerima mujizat. Seperti Janda di Sarfat yang menerima mujizat. Kita pun pasti menerima. Masalahnya, mau gak kita taat seperti mereka? Kadang-kadang logika kita, pengalaman kita, ide kita membuat kita gak mau taat. Tapi Tuhan merindukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keempat, ketaatan berbuah pengalaman. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang diucapkan itu adalah benar. Sekarang aku tahu. Janda di Sarfat ini mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan sekarang. Sehingga dia berkata, sekarang aku tahu. Ketika anaknya dibangkitkan kembali, dia sekarang tahu siapa Allah yang dia sembah. Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang sangat baik. Mujizat yang dia terima menggetarkan jiwa dan juga mengubah hidup dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, dampaknya harus mengubah hidup kita. Karena melalui pengalaman,
melalui kesulitan, melalui penderitaan yang sedang kita alami, Yesus sedang melakukan satu mujizat dalam hidup kita. Dia ingin kita semua mengalami Dia. Lewat permasalahan hidup kita, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kasih-Nya, memperkenalkan karakternya, memperkenalkan keilahiannya. Saya percaya kalau kita semua ditanya, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu biasanya didapat ketika kita dalam masalah. Ketika kita dapat dalam kesulitan, kita mengalami Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, apa pengalaman Bu Rita dengan Tuhan? Saya akan bilang bahwa Tuhan adalah penolongku. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saya secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Mereka akan menyebut Yesus Sang Penyembuh, Sang Pemulih, Sang Penolong, Sang Penyedia. Semuanya punya pengalaman yang berbeda. Tapi satu tujuan Tuhan. Lewat masalah-masalah yang kita rasakan, Dia ingin kita berubah. Makanya ada seringkali kita jatuh dalam lubang yang sama, dalam kesulitan yang sama, dalam pengalaman yang sulit yang sama, karena kita nggak pernah mau berubah. Mari kita tetap taat supaya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman kita akan alami lewat penderitaan. Karena ketaatan kita pada Kristus tidak menghapus badai, Bapak Ibu. Tapi pengalaman kita bersama dengan Kristus itu membuat perubahan hidup. Dan ketaatan kepada Kristus membuat kita bertahan dalam badai. Tadi di mobil dalam perjalanan ke sini, saya diingatkan oleh satu kata, yaitu hasil adalah urusan Tuhan, ketaatan urusan kita. Seringkali kita ngotot di hasil. Kita ngotot di hasil. Tuhan kok saya nggak berubah? Tuhan kok saya nggak pernah selesai? Tuhan kok saya jatuh lagi? Karena kita fokusnya di hasil. Tuhan ingetin saya tadi di mobil, hasil adalah urusanku, ketaatan adalah urusanmu. Mari kita beresin, kita selesaikan urusan kita sendiri, yaitu ketaatan. Urusan kita ketaatan. Tidak ada teladan ketaatan yang sempurna seperti ketaatan Kristus. Yesus memberikan contoh dengan merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima pengampunan bukan berarti kita baik. Tapi karena Yesus taat. Sekali lagi, kita menerima pengampunan bukan karena kita baik, tapi karena Yesus taat. Karena itu jangan berganti arah tanpa perintah. Ketaatan adalah pilihan Bapak Ibu. Mau memilih antara pengetahuan kita yang terbatas atau memilih kuasa serta hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita sama-sama belajar untuk taat. Taat bukan karena kita takut dihukum. Ini bikin capek. Taat bukan karena untuk kepentingan diri sendiri supaya ingin dipuji. Tapi motivasi ketaatan kita yang tertinggi adalah karena kita mencintai dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Beda. Beda Bapak Ibu. Karena ketika kita taat karena kita mengasihi, hidup jadi ringan. Kita akan sukacita menjalani kehidupan dengan ketaatan. Kita gak merasa terikat, kita gak merasa diatur, kita gak merasa capek. Karena kita taat, karena kita mencintai Tuhan.
Ada seekor kuda di Arab yang dipelihara di padang gurun. Untuk melatih mereka, pelatihnya nggak kasih minum di padang gurun. Suatu kali ketika kuda-kuda ini berjalan dan melihat mata air, mereka mulai haus. Mereka menghampiri mata air itu, ingin meminumnya. Waktu mereka mulai mau meminumnya, peluit panjang dari peluit itu berbunyi. Kuda-kuda ini langsung membalikan arah dan menghampiri pelatihnya. Ketika dia menghampiri pelatihnya sudah menyediakan air yang segar, yang banyak. Lebih daripada mata air tersebut. Saudara yang dikasih, kalau pelatih saja tahu apa yang kuda-kuda itu butuhkan, demikian juga pelatih agung kita. Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan. Ayo, ketika peluit berbunyi, ketika firman Tuhan dikumandangkan, ketika perintah itu diberikan, segera seperti kuda-kuda itu, kita berlari ke pelatih kita. Dan bersiaplah kita untuk menerima buah-buah yang manis dari pelatih agung kita. Yang kelihatan sepertinya enak, yang kelihatan sepertinya bagus. Tahu gak saudara, ketika kita taat, kita menerima lebih dari apa yang kita lihat. Kita menerima lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita menerima lebih dari apa yang kita doakan. Taat saja. Seperti Elia yang taat saja. Janda di Sarfat taat saja. Sekali lagi, hasil urusan Tuhan, ketaatan urusan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, seringkali kami ingin hidup bebas Tuhan seperti layang-layang. Kami gak mau ada benang Tuhan. Kami gak mau kami diatur Tuhan, ditarik ulur, kami gak mau. Kami ingin terbang sendiri Tuhan. Kami ingin bebas Tuhan. Kami ingin putus dari tali yang Engkau pegang Tuhan. Kami memberontak Tuhan dari tali yang Kau pegang. Kami ingin bebas kemanapun kami pergi Tuhan. Dan kami gak tahu kalau itu membuat kami jatuh Tuhan. Seperti layang-layang yang tidak ada benangnya akan jatuh Tuhan. Robek, hancur. Karena itu Tuhan, aku gak mau. Kami gak mau seperti layang-layang itu. Kami mau taat Tuhan pada tali yang Kau pegang Tuhan. Kami mau taat Tuhan pada aturan-aturan firman-Mu Tuhan. Karena itu semua mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Kami ingin terbang tinggi Tuhan bersama dengan tali yang Engkau kendalikan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk selalu taat dan ada dalam kendali Tuhan. Selalu mengikuti mau-Mu Tuhan. Karena pasti yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami Tuhan, yang merasa sok tahu Tuhan. Hari ini kami belajar, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dan taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Rita Arifin yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 6 Juli 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Stephen J. Saputra SMTH. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ten Willing. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Dereja SH. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong.
GB St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Dereja SH. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Raymond Tonija MSc. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. GBI Alam Sutramo pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah hari onsite di atas disertai juga dengan ibadah apapun dan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah mandarin service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Camat Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Santelia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia.
Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.